wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah beberapa hari kita berada di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru. Saya sudah beberapa kali juga lewat sini. Ini daerah apa namanya? Ini kebetulan daerah Pagarimo, kalau desanya sendiri itu Sumberbulu. Ya, Sumberbulu. Susunya Pondok. Ya. Di belakang ini ada bukit yang luar biasa, dan bukit inilah yang menjaga aliran-aliran lahar dingin ya pada saat terjadi erupsi tidak sampai ke sini. Tapi biar bagaimanapun masyarakat di sini ya merasa ketakutan, merasa bagaimana pada saat terjadi bencana. Saya ketemu juga dengan Mas Jenal. Mas Jenal ini yang punya warung kopi di sini. Jadi kemarin saya nggak sengaja mampir ke sini cari yang hangat-hangat, tapi warungnya masih bersih-bersih gitu kan. Pak Jenal, ini bisa diceritakan kemarin kejadiannya seperti apa sih? Saat kemarin kejadiannya itu pas kita lagi di sini, kalau nggak salah kita 3 orang kan. Waktu itu kita ngobrol ngopi itu pas kejadiannya kita sebenarnya apa ya? Kalau ada tanda-tanda kejadian nggak ada waktu itu kan? Tidak ada ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada kejadian apa. Cuma mendung Pak, sedikit itu di atas gunung itu mendung sedikit. Itu dipikir orang-orang itu mau hujan deras, tapi katanya gitu. Nggak tahu itu lumpur. Pak Jenal sendiri lari kemana saat kejadian? Saya sebenarnya nggak lari, cuman waktu itu kita panik di sini ya, dengan kondisi hujan, apalagi angin betul Mas ya, anginnya ya. Jadi kita lari ke sana ke tempat PT Nangka ini, cuman ada kayu yang mau roboh, jadi kita panik. Bahkan ada orang di sini jatuh, saya nggak sempat nolong, saking paniknya saya. Saking paniknya ya. Mas Jenal ini lari kemana terakhir? Saya untuk menyelamatkan diri. Terakhir itu masuk ke pos Nangkai. Saya menyelamatkan diri di situ sambil nunggu padamnya apa itu, mendungnya sudah tiada kan. Waktu itu kan gelap kan. Jadi saya nunggu itu. Nah, itu pengalaman Pak Jenal ya, yang saat itu kondisinya memang padam listrik, terus juga banyak debu yang turun dan panik, sehingga sampai terakhir ada di sana di posko keamanan dari PT Nangkai. Ya, sekarang kita ketemu dengan Pak Musli. Ya, Pak Musli ini adalah seorang driver bawa truk pengangkut kayu ya. Nah, Pak Musli ini lebih panik lagi, gitu kan. Dia bingung di dalam truk, keluar masuk lagi ke dalam truk, sampai nggak sadar kalau topinya ini yang tadinya tidak kena debu, akhirnya debunya menumpuk. Katanya berat sekali, tidak dirasakan. Bisa diceritakan tuh panikannya Pak Musli? Waktu kejadian itu saya masuk ke pabrik bawa kayu itu, bawa truk itu, tiba-tiba kok makin lama itu makin gelap Pak. Terus di kaca mobil itu jatuhnya lumpur itu sudah segini. Iya. Saya pikir tadinya itu cuma hujan. Lama-lama kok kaca itu makin gelap, makin nggak kelihatan. Gelap Pak, semua itu gelap. Udah kaca mobil. Lampu mobil itu saya nyalain itu udah tidak tembus Pak. Nggak tembus ya? Iya, nggak tembus. Akhirnya saya panik, keluar itu lumpurnya itu jatuhnya kok makin lama makin gede-gede gitu Pak. Iya. Akhirnya saya masuk lagi ke mobil. Takutnya ada di dalam mobil itu, takutnya nanti yang jatuh batu, takut ketimpa. Akhirnya saya keluar lagi, lari udah. Ya, gitu. Masuk ke pos luar ya? Iya, keluar dari mobil. Tadi sempat masuk mobil lagi ya? Iya. Tapi waktu lari itu saya nabrak pohon udah Pak. Lari panik tuh. Panik. Nah itu cerita topi yang sampai nggak terasa di atas itu gimana itu? Itu topi waktu saya keluar masuk mobil tadi Pak. Kan saking derasnya lumpur itu, saya tidak sadar kalau topi saya udah berat. Iya, sampai waktu pas kejadian udah terang lah Pak ya. Istri saya telepon, saya suruh jemput saya dalam pabrik. Itu istri saya sudah lupa sama saya, nggak tahu. Padahal sudah berhadapan Pak. Iya.
itu saking ketakutan kemana? iya, gitu? ini udah lumpur semua, Pak. Oh, nggak mengenali suaminya. Iya. Gitu kan? Saya nangis, Pak, di dalam. Sedih ya? Iya, Tapi Pak. akhirnya selamat semua ya, Yes, Pak Musli ya. alhamdulillah. Istri selamat, anak selamat ya. Bersyukur ya sama Allah SWT bahwa Pak Musli ini semuanya masih diberikan keselamatan walaupun sempat tidak dikenali sama istrinya karena wajahnya sudah penuh dengan lumpur. Pak Nur Cahyo ini adalah Pak Nur Cahyo berapa tahun usia? 39 Pak. 39 tahun. Istrinya ada, terus juga anaknya berapa? Anak 4 laki Anaknya semua. 4 laki semua. Dan Pak Nur Cahyo ini tinggal di Kamar kajang. kamar kajang yang sekarang semuanya sudah rata. Kalau ditanya rumahnya di mana, bingung Pak Nur Cahyo cari rumahnya. Kenapa? Karena semuanya sudah rata dengan lumpur. Nah, Pak Nur Cahyo bisa diceritain nggak itu rumahnya itu saat kejadian Pak Nur Cahyo di mana, terus juga sekarang kondisi rumahnya seperti apa? Saat kejadian itu yang banyak korban di aliran lava itu rumah belum apa-apa Pak. Ya. Tapi setelah hari Senin ada hujan, hari kedua ya, hari keduanya malam itu datangnya air sama lavanya. Saya di pengungsian. Oh, lagi di pengungsian. Saya di pengungsian, tetapi tetangga yang beberapa yang masih standby yang rumahnya di utara jalan itu kan agak tinggi, memberitahu saya, Mas, sekarang jangan berharap punya rumah, rumahnya sudah ditelan bumi sama air katanya gitu. Iya, iya. Posisi sampean di mana? Saya di pengungsian. Ya udah, saya langsung datang ke sini. Malam itu saya lihat ya memang sudah tenggelam. Ya. Hanya separuh ya Mas Ian, Iya, Pak. iya. Masih separuh. Besok paginya saya datang lagi sudah habis. Nah, tinggal gentengnya saja yang kelihatan. Gentengnya. Itu hari kedua tinggal genteng ya? Terus kemarin ada hujan lagi. Ya sudah, wes alamat. Di luar sudah. Rata. Terus sekarang anak tinggal di mana? Anak di pengungsian Di pengungsian. ada tetangga sebelah waktu orang-orang pada panik katanya ada yang jebol di Curah Koboan, langsung tetangga saya yang pegawai dishub di depannya balai desa itu ngangkut keluarga saya ke tempatnya di Lumajang, dia kan punya rumah 2. Ya. Oke, Pak Nur Cahyo ini adalah salah satu korban yang rumahnya sudah habis, tapi alhamdulillah anak-anaknya selamat, istrinya juga selamat. Walaupun rumahnya hilang, ya mudah-mudahan kita doakan ada pengganti rumah untuk kedepannya. Ya, inilah sekelumit cerita dari masyarakat di sekitar kaki Gunung Semeru yang saat itu melihat dan menyaksikan kondisi terjadinya erupsi di kaki Gunung Semeru.